Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam ta'zimku selalu buat para sahabat-sahabatku tercinta, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri. Semoga kita semua senantiasa selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita kaji di dalam surat Muhammad ayat yang ke-7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha wa yansurkum wa yustabbit aqdamakum, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Jadi di dalam ayat ini, bila manusia yang memahaminya, bila hawa nafsu yang memahaminya, seolah-olah Allah, seolah-olah Tuhan butuh pertolongan. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Jadi yang dimaksud orang-orang beriman itu pasti ia kembali ke rahmat Tuhannya. Maknanya kembali kepada rahmat Tuhannya, yakni sudah menyerahkan dirinya, hidup dan badannya kepada Allah. Itulah yang dimaksud menolong agama Allah, yakni kembali kepada Allah. Bagi manusia yang beriman, yakni manusia yang kembali ke rahmatullah, yakni mati sebelum mati. Ketika manusianya sudah mendapatkan titik baiat di dalam dadanya, diputuskan, apa sih baiat itu? Diputuskan kemanusiaannya, diputuskan hawa nafsunya, ditinggalkan kemanusiaannya. Itulah orang-orang yang beriman. Namun ketika masih ada keakuan diri manusianya, kedagingan diri manusianya, ego kemanusiaannya, masih ada hawa nafsu kemanusiaannya, maka ia dikatakan orang-orang yang kufur, orang-orang yang ingkar kepada Allah, orang-orang yang menolong agama setan. Jadi perhatikanlah diri kita sendiri, janganlah kita memandang orang lain, karena memandang orang lain tidaklah penting, melainkan kita pandang diri kita sendiri. Jadi yang dikatakan orang-orang yang ingkar, orang-orang yang kufur di sisi Allah, ketika kemanusiaannya masih jadi Tuhan tuh di dalam dadanya, kemanusiaannya masih wujud, kemanusiaannya masih nyata, kemanusiaannya masih diesakan, kemanusiaannya masih ditauhidkan di dalam dada setiap insan, maka disitulah yang dimaksud Allah itu orang-orang yang kufur, orang-orang yang tersesat dari agama Allah.
dari jalan Allah. Kenapa? Karena manusia mengikuti jalannya setan yang tidak mau bersujud kepada Adam. Yakni manusia tidak akan pernah rela dan tidak akan pernah ridho menyatakan bahwa dirinya itu tidak ada. Tuhan saja yang gaib, Tuhan saja yang tidak ada. Aku kan ada. Inilah tanda manusia tidak akan pernah mau mati. Karena manusianya takut mati. Berarti manusianya belum mau mati dan takut mati. Hakikatnya manusia selamanya tidak akan bertemu dengan Tuhannya. Bila manusia masih belum bertemu dengan Tuhannya, apalagi tidak mau bertemu dengan Tuhannya, lalu apa yang kita kerjakan selama ini? Ibadah kita, sholat kita, zikiran kita, ilmu kita, wawasan kita, daya upaya kita, amal kita, zikiran kita, semuanya itu percuma dan tak berguna, hanya menjadi api-api yang ada di dalam dada kita saja. Sholatnya menjadi api, ibadahnya menjadi api, ilmunya menjadi api, wawasannya menjadi api, perbuatannya menjadi api. Apa yang dimaksud api? Karena diaku-akui semua itu milik manusianya. Itulah yang dimaksud setan penghuni neraka. Iblis penghuni neraka. Manusia yang masih memelihara, mengagung-agungkan, menyembah-nyembah, memberhalakan api-api yang ada di dalam dadanya. Itulah yang disebut naroka. Itulah neraka, bukan nanti neraka itu. Neraka yang sudah terjadi pada diri kita, kita tidak mau keluar dari neraka, tapi kita menunggu-nunggu neraka yang tidak ada. Manusia senangnya, sukanya kok disiksa-siksa terus. Bukan Tuhan yang menyiksa manusia, tapi manusia sendirilah yang menyiksa dirinya. Maka dari itu dilambangkan, dicontohkan, diibaratkan, di dalam neraka itu manusia memotong-motong lidahnya sendiri, menusuk-nusuk matanya sendiri, menghunus-hunus telinganya sendiri, memotong-motong tangannya sendiri, kakinya sendiri. Itulah yang dimaksud ahli neraka. Siapakah dia? Ya diri kita ini. Jadi bila orang-orang yang beriman, ia akan menolong agama Allah ini, maknanya kembali kepada Allah. Itulah jalan yang lurus. Lalu siapakah Allah itu, Tuhan itu, Allah itu, Gusti itu, Romo itu, Sang Hyang Widi itu? Dialah hidup yang menghidupi manusia. Tapi kepahaman kita selama ini seolah-olah ada hidupnya Tuhan, ada hidupnya manusia. Karena manusia masih tidak mau kalah hidup dengan hidupnya Tuhan, maka itulah yang disebut orang kufur di sisi Tuhan. Meskipun agama KTP-nya Islam, Muslim, tapi hatinya belum Islam, hatinya belum selamat, hatinya belum berserah diri kepada Tuhannya. Apa bedanya dengan orang-orang yang beragama lain yang hatinya masih kedagingan, masih keakuan diri manusianya? Inilah tanda manusia yang tidak mau mati, yang tidak ingin mati, yang takut mati. Kenapa kok manusia takut mati? Karena sesungguhnya manusia takut ketemu Tuhannya.
Karena manusia tidak mau ada yang menyaingi dirinya sendiri sebagai sang penguasa. Manusia kan tidak terasa, tidak menyadari bahwa dirinya sudah menyerupai Tuhan. Manusia tidak menyadari bahwa dirinya menyerupai Sang Pencipta. Seolah-olah hanya diri manusia kita saja yang berkuasa atas diri manusia kita sendiri. Jadi bila manusia tak mau mati, takut mati, sama halnya manusia takut selamat. Manusia takut dengan kedamaian, tidak mau berdamai dengan Tuhannya. Apa yang dimaksud manusia tidak akan pernah mau mati? Contohnya, kepahaman kita selama ini. Ketika manusia sudah meninggal dunia, raganya, jasadnya sudah meninggal dunia, dikubur. Nah, sudah tahu mati kok tidak mau mati. Masih ada alam kubur. Sudah mati kok tidak mau mati. Ada pertanyaan mungkar dan nakir. Wong sudah mati jasadnya kok tidak mau mati. Masih ada azab siksa kubur. Ada alam barzah. Inilah tanda bahwa manusianya selamanya tidak akan pernah mau mati. Karena manusianya tidak rela, tidak ridho Tuhan sebagai Tuhan. Karena manusianya hanya rela dan ridho kepada hawa nafsunya sendiri yang merasa jadi Tuhan tanpa disadarinya. Wong sudah tahu badannya sudah mati, kok tetap mau hidup saja, masih ketemu dengan akhirat, hari kebangkitan, alam hisab, melewati Siratal Mustaqim. Sehingga manusia dibisikkan oleh iblis di dalam hatinya, ditakut-takuti tentang kematian, agar manusia bisa agar manusia terbakar hatinya dengan ketakutan-ketakutannya di dalam cerita-cerita yang dongeng itu. Alam kubur, siksa kubur, pertanyaan mungkar dan nakir, alam barzah, hari kiamat, hari kebangkitan, hari hisab, Siratal Mustaqim, surga neraka, semua itu yang di luar diri kita hanya dongeng. Tapi dongeng itu sudah diyakini berpuluh-puluh tahun. Sehingga kita hidup di dunia ini takkan pernah bisa merasakan enjoy. Kenapa kita kok tidak bisa enjoy? Karena kita jadi Tuhan terus di dalam dada kita. Maka kita tidak menjadi orang-orang yang beriman. Jadi orang-orang yang beriman itu sebenarnya orang yang rela mati demi Tuhannya. Rela mati dirinya, yang hidup, yang nyata hanya Tuhannya. Inilah orang-orang yang membela agama Allah. Jadi pahamnya bukan seperti paham manusia. Kalau paham manusia seolah-olah Allah butuh dibela. Allah bisa butuh ditolong. Inilah kepahaman manusia yang tidak akan maduk. Karena pemahaman manusia, pemahaman luar. Sedangkan pemahaman Tuhan, pemahaman yang dalam. Bisa dikatakan pemahaman langit. Langit yang mana? Bukan langit yang di luar sana. Yang di luar itu bukan langit. Tidak ada apa-apa di luar ini, kosong. Tapi yang dimaksud langit itu yang dalam, menerobos naik ke langit 7, menerobos ke dalam hatinya, yakni menerobos sifat kudrot, sifat kuasa, irodat, diterobos sifat berkehendak, ilmu, pengetahuan, hayat, hidup, sama, pendengaran, basar, penglihatan, kalam, perkataan, ini diterobos. Maknanya diserahkan semua bahwa sifat 7 itu, 7 langit itu hanya milik Allah.
Maka dari itu tubuh kita masing-masing ini adalah masjid yang nyata. Tubuh-tubuh kita ini adalah gereja yang nyata. Tubuh-tubuh kita ini adalah pura yang nyata. Tempat ibadah yang nyata. Jadi bersujudnya di dalam badan, bukan bersujud di luar badan di tempat-tempat ibadah yang di luar itu. Makanya manusia pada tersesat. Kalau masih bersujud di luar dirinya, pasti fahsya wal mungkar, sombong, pingin dipuji orang, pingin dilihat orang sebagai orang yang ahli ibadah. Maka sehingga semua hanyalah hayalan saja. Kenapa kok dikatakan hayalan? Semuanya untuk hawa nafsunya sendiri saja. Untuk kepuasan hawa nafsunya saja. Namun bila manusia masuk ke dalam dirinya, menerobos 7 langit, menyerahkan 7 sifat Tuhan menjadi sifat Tuhan, maka manusia bisa enjoy saja. Wong Tuhan semua yang berkuasa. Manusia sudah tak berkuasa lagi. Itulah tanda kematian. Maka bila manusia sudah tidak takut mati lagi, maka ia akan hidup bahagia di sisi Tuhannya. Oh, berarti orang-orang yang sudah meninggal dunia itu, ibu bapak kita yang sudah meninggalkan kita, mereka berarti ada di surganya Allah, ada di sisi Allah. Yes, benar. Jadi mereka tidak butuh doa-doa lagi. Wong sudah bahagia. Yang mendoakan orang yang sengsara. Orang miskin mendoakan orang kaya. Apa pantas? Manusia mendoakan Tuhan. Apa pantas? Ahli neraka mendoakan ahli surga. Apa pantas? Itulah kepahaman langit, itulah kepahaman Tuhan. Beda dengan kepahaman penduduk bumi, beda dengan pemahaman hawa nafsu, beda dengan kepahaman manusia. Alhamdulillahirabbil alamin, semoga bisa dipahami ya sahabat-sahabatku yang di bawah. Itulah yang dikatakan orang-orang yang beriman, orang-orang yang sudah duduk enjoy di langit. Maknanya orang-orang yang sudah enjoy di dalam peran-peran Tuhannya, enjoy di dalam ketetapan-ketetapan Tuhannya. Sudah tidak sekolah lagi, sudah tidak ujian lagi, sudah lulus, sudah maksum, sudah dijaga Tuhan. Kenapa kok dijaga Tuhan? Karena kita rela ridho kembali kepada Tuhan. Namun bila kita tidak rela dan tidak ridho mati di dalam uripe Allah, maka hidup kita selamanya akan sengsara, penuh dengan ketakutan, penuh dengan kekecewaan, penuh dengan kekhawatiran. Sehingga kita hidup di dunia ini tidak ada tenang-tenangnya, selalu ditakuti dan ditakuti dengan hal-hal yang tidak ada. Padahal tidak ada, kok takut kepada yang tidak ada. Semoga bisa dipahami ya. Yang bawah tolong dukungannya, live-nya. Bagi orang-orang yang berada, tolong juga hadiah-hadiahnya, biar mendapatkan hidayah dari Tuhan. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita lanjutkan surat Muhammad yang ke-8. Walladzina kafaru fata'san lahum wa adalla a'malahum, yang artinya dan orang-orang yang kafir, maka celakalah mereka dan Allah menghapus segala amalnya. Cocok sudah. Kenapa orang-orang kafir itu masuk ke dalam neraka? Karena amalnya tidak dianggap, amalnya terhapus. Kenapa? Amalnya masih linas,
masih karena manusianya ia beramal, masih karena manusianya ia sholat, karena masih manusianya ia ibadah, karena masih manusianya ia bersedekah, karena masih manusianya ia berbuat kebaikan, karena masih manusianya yang merasa bisa berzikir, maka terhapus amalnya. Maka dari itu pemahaman kita selama ini, perbanyaklah amal untuk bekal di esok hari, perbanyaklah amal untuk bekal di akhirat nanti. Berarti itu percuma dan tak berguna, tidak berguna ketika kita masih bawa-bawa beban, bawa-bawa amal, bawa-bawa ibadah, bawa-bawa kebaikan, yang mana itu semua hanya menjadi beban-beban kita saja, sehingga tidak akan pernah bisa bertemu dengan Tuhan. Karena kita masih najis dengan beban-beban itu. Kita masih kotor dengan beban-beban itu. Jadi untuk menuju Allah tanpa beban, tinggalkan semuanya, enjoy saja. Semoga bisa dipahami ya. Berarti kita sekarang sudah memahami, sudah terjawab. Apakah mungkin saya bisa tahu amalku, sholatku, ibadahku, zikirku, kebaikanku, amalku, sedekahku ini diterima atau tidak oleh Allah? Apa bisa diketahui sekarang? Yes. Sekarang Anda sudah tahu. Berarti amal ibadah Anda, sholat Anda, zikir Anda, sholawatan Anda, kebaikan Anda sejak akil balik dulu, masih kecil sampai setua ini, ternyata gosong. Tidak diterima. Kenapa? Karena yang menerima adalah hawa nafsu kita sendiri. Ibarat kita ibadah hanya memberi makan setan saja. Kita sholat memberi makan iblis saja. Kita berzikir memberi makan jin, dajjal saja. Maka dari itu terhapus, tidak akan diterima. Berarti kita sekarang sudah sadar, ternyata selama ini aku tak pernah ibadah, selama ini aku tak pernah sholat, aku tak pernah berzikir. Meskipun realitanya secara syariat kita rajin sholat, rajin zikir, rajin ibadah, tapi secara kenyataannya di sisi Allah kita tidak pernah melakukan itu untuk Allah, tapi hanya melakukan itu semua demi kepuasan iblis, demi kepuasan hawa nafsu. Kenapa? Karena kita masih tinggal di dalam neraka. Jadi bagaimana mungkin ahli neraka bisa mendoakan orang tua yang sudah meninggal? Wong dirinya masih disiksa di neraka, kok bisa menyelamatkan orang yang sudah di surga? Coba kita pahami. Maka dari itu, dan orang-orang yang kafir, maka celakalah mereka dan Allah menghapus segala amalnya. Ayat yang selanjutnya, ayat yang ke-9 di surat Muhammad. Dzalika bi'annahum karihu ma anzalallahu fa'ahbata a'malahum. Yang artinya yang demikian itu karena mereka membenci apa di dalam kurung Al-Quran yang diturunkan Allah, maka Allah menghapus segala amal mereka. Apa maknanya ini? Yang demikian itu karena mereka membenci apa yang diturunkan oleh Allah. Apa maknanya? Kalau masih ada manusianya, pasti manusianya benci Allah. Kalau masih ada manusianya, pasti apa-apa yang ada di dalam hatinya, kehendak, kuasa, ilmu, amal, masih manusianya.
Maka itulah yang dimaksud manusia membenci ayat-ayat Allah yang ada pada dirinya. Kenapa? Karena setan iblis hanya membaca ayat-ayat dirinya sendiri saja. Tidak percaya, tidak yakin bahwa apa yang ada di dalam dirinya, segala tindak tanduk laku hatinya, segala aktivitasnya itu sebenarnya ayat-ayat Allah yang melebihi Al-Quran, yang lebih suci daripada kitab-kitab yang di luar itu. Karena kita hanya memahami kitab suci yang tertulis, kita tidak meyakini, kita tidak mempercayai, tidak beriman kepada ayat-ayat yang tidak tertulis. Apakah itu? Contoh, ketika saya akan minum kopi. Sebelum saya minum kopi, ada wahyu ilahi, ayo ambil kopi seperti ini. Yuk diminum kopinya, yuk. Nah begitu, manusia pada tidak percaya bahwa yang punya kehendak wahyu ilahi yang memerintahkan mengambil kopi untuk minum kopi dan Allah lah yang meminumkan kopi. Kita selama ini tidak yakin, tidak percaya, bahkan membenci. Apa buktinya? Bahkan kita membenci wahyu-wahyu Allah. Ketika ada orang bilang, yang merokok Allah, yang minum kopi Allah, kita pasti menghukumi orang itu, menuduh orang itu murtad. Padahal yang murtad kita sendiri. Itulah tanda bahwa kita selama ini membenci ayat-ayat Allah. Cinta dengan Al-Quran, tapi kita benci dengan ayat-ayat Allah yang langsung yang ada di dalam dada ini, yang harus disucikan. Bukan ayat atau kitab yang di luar ini yang suci, yang di dalam lebih suci dengan yang dengan yang ada di luar ini. Karena yang di luar ini hanya petunjuk agar kita bisa membaca ayat yang sebenarnya suci yang sudah ada pada diri manusia. Karena sejatinya manusia itu kitab-kitabnya Allah. Siapapun manusianya, baik itu orang Islam, orang Kristen, Nasrani, Yahudi, Majusi, semuanya itu kitab-kitabnya Allah. Kitab-kitabnya Allah yang didudukkan, yang diperankan sebagai orang Islam. Kitab-kitabnya Allah yang diperankan pemeluk agama Kristen. Kitab-kitab Tuhan yang diperankan pemeluk agama Nasrani, Yahudi, Majusi, dan sebagainya. Itu semua kitab-kitabnya Allah yang mana harus suci dari kemanusiaannya. Jadi meskipun kita beragama Islam, bila kita tidak membaca ayat-ayat Tuhan yang ada di dalam diri kita, firman-firman Tuhan yang ada pada diri kita, agama apapun masih kacau. Hatinya kacau, panas terus, debat terus. Kenapa? Belum ketemu kebenaran. Duduk dimanapun terbakar. Namun bagi orang-orang yang sudah bisa membaca firman Tuhan yang ada pada dirinya, dikira hanya manusia yang bisa ngomong ini. Coba kita hayati. Tanpa Tuhan, tanpa hidup, apakah ada firman? Apakah ada perkataan? Apakah ada kalam? Ya inilah kalamullah, kalam Tuhan, firman Tuhan itu. Yang hanya bisa dibaca oleh manusia. Maka dari itu manusia ini diciptakan untuk membacakan firman-firman Tuhan. Kenapa? Karena yang membaca firman Tuhan bukan manusia, ya Tuhan itu sendiri. Itulah yang dipahami oleh saudara kita yang beragama Kristen, firman Tuhan. Jadi diri kita inilah firman Tuhan.
bukti keberadaan, kenyataan wujud Tuhan. Tanpa diri kita, Tuhan tidak wujud. Kenapa? Tidak ada yang mengenali. Alhamdulillahirabbil alamin. Karena itulah seketika manusianya tidak mau mati, maka hidupnya akan sengsara di dalam pengembaraan di dunia ini. Tidak pernah merasakan surga, tidak pernah merasakan ketenangan, kedamaian, kebahagiaan, keenjoyan. Kenapa? Karena manusia masih sibuk dengan urusan-urusan kemanusiaannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga apa yang kita kaji selama ini di dalam YouTube Uripi Allah akan menambah dan menambah ketajaman hati kita, menambah dan menambah keyakinan kita, menambah dan menambah fokus kita ke jalan yang lurus. Apa jalan yang lurus itu? Bukan jalan dohir yang lurus, tapi lurusnya hati kita sambung kepada Tuhan. Karena sesungguhnya bukan Tuhan yang bisa nyambung kepada kita, kitalah yang bisa menyambung dengan Tuhan. Dengan apa? Dengan baiat, dengan kematian, di baiat kemanusiaannya, agar mati, agar yang nyata hanya Allah. Bila yang nyata hanya Allah, enjoy saja Allah memerankan seluruh manusia. Tidak ada yang salah bagi Allah. Kenapa? Karena Allah yang melakukannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kita adakan tanya jawab, saya akhiri dulu kajian di malam ini. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.